ulama dan umara juga mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mengatasi dan memberantas judi online ini. Ulama fungsinya adalah untuk memberikan wejangan nasihat kepada masyarakat, ya. Di dalam setiap majelis-majelis ilmu, mestinya para ulama, para dai, para ustadz ini menyela-nyelai, ya, apa yang mereka ceramahkan ini dengan bahaya-bahaya judi online, sehingga masyarakat betul-betul sadar bahaya tentang judi online, disosialisasikan kemana-mana. Mungkin ibu-ibu muslimat atau ibu-ibu yang berada di PKK, kemudian para akademisi, para dosen, ya, ini juga punya peranan penting untuk mensosialisasikan bahayanya judi online. Kemudian kalau pemerintah ataupun umara bagaimana? Kalau pemerintah atau umara ini punya fungsi yang sangat sangat bagus sekali kalau betul-betul mau melakukan tindakan yang tegas setelah kemudian membuat undang-undang peraturan tentang dilarang keras judi online. Bahkan saya dengar ya sekarang ini dari Kementerian Informasi di Indonesia sudah memberantas ataupun menonaktifkan ya website-website yang berhubungan dengan judi online ini. Sudah beratus ribu ya yang sudah ditutup. Tapi masih saja bermunculan judi online yang baru. Maka tindakannya harus selalu diawasi ya oleh baik tadi oleh pemerintah, kemudian oleh OJK, oleh perbankan, karena itu berkaitan uangnya juga masuk ke sana. Nah, kemudian kita tidak boleh meninggalkan teknologi, karena Islam pun sangat mendorong manusia untuk selalu maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sehingga untuk mencegah perjudian ini kita harus cerdas di dalam penggunaan teknologi. Kita harus bertakwa dalam menggunakan teknologi. Karena semakin maraknya teknologi yang serba canggih dengan adanya smartphone, kita menggenggam dunia hanya dengan smartphone ya. Kita mau mengakses apapun bisa, termasuk judi online. Maka Islam tidak melarang kita untuk mengakses apapun yang berkaitan dengan teknologi. Hanya saja kita dibatasi. Namanya cerdas berteknologi. Dan ketika kita mengakses, ketika kita melihat, kita nonton apapun yang disajikan di dalam teknologi, maka kita harus bentengi diri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mampu seperti apa yang sudah dilakukan oleh para ulama khas ya. Seperti dulu ada kisah dari Mbah Abdul Hamid Pasuruan. Beliau pernah didatangi oleh orang. Orang itu meminta kepada Mbah Abdul Hamid Pasuruan minta nomor togel. Ya. Minta nomor togel. Kalau kita sebagai kiai, kita sebagai ustadz, sebagai dosen, kira-kira yang meminta nomor togel itu mungkin kalau kita akan dimarahin ya. Kamu itu gimana? Kamu salah ya, kamu keliru, pasti kan gitu. Tapi Mbah Abdul Hamid enggak. Malah kemudian dikasih nomor. Ini tak kasih nomor. Nanti kalau tembus, kalau kamu dapat hadiah, uangnya jangan kamu apa-apakan dulu, uangnya bawa ke sini. Nah, akhirnya setelah dikasih nomor togel, ini orang tersebut buka taruhan ya, dan kemudian menang, dapat uang banyak. Sesuai dengan janjinya, setelah menang, beliau sowan lagi kepada
Mbah Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Mbah Yai, saya sudah menang totohan perjudian, alhamdulillah. Nah, kemudian kata Mbah Hamid, ya silahkan uang itu ditaruh di situ. Kemudian Mbah Abdul Hamid ini membawa wadah ya, wadah. Jadi uangnya ditaruh di dalam wadah tersebut. Ditutupin. Kemudian setelah itu disuruh dibuka. Setelah dibuka, ternyata apa? Uang yang tadinya berbentuk uang, ya, itu ternyata berubah menjadi belatung dan darah. Nah, jadi kalau kiai semacam Mbah Hamid ini dia memberikan nasihat betul-betul sampai kepada hakikat, ya. Uang hasil judi tidak akan membawa berkah. Uang hasil judi akan membawa madarat, membawa penyakit. Bahkan orang tersebut bisa melihat sendiri uangnya berubah menjadi darah, menjadi belatung. Ini menjadi akhirnya insaf taubat ya. Jadi kita sebagai umat muslim ini jangan sampai memberikan kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada saudara kita dari hasil perjudian. Karena hakikatnya kalau uang hasil dari perjudian yang kita makan sebenarnya bukan uang yang halal. Itu seperti kita makan darah, seperti kita makan belatung. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan dari sinilah kita sadar dan kita perlu menyadarkan masyarakat di sekitar kita akan bahayanya judi online. Tidak akan membawa keberkahan, tidak akan membawa kepada kekayaan, bahkan akan membawa kepada bencana dan kecelakaan. Bahkan kalau kita makan dari hasil judi, maka ibaratnya kita adalah memakan ya sesuatu dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kululah min nabata minal haram fannaru aula bih. Sesuatu yang kita makan dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pas, lebih baik bagi dirinya. Ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini betul-betul menggugah jiwa kita, betul-betul menyadarkan kita akan bahayanya judi online. Kita menghindarkan diri dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kenikmatan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, melakukan kegiatan-kegiatan ketaatan, ibadah, dan kita minta kepada Allah supaya kita dijauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkaran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, itulah tadi pembahasan kita mengenai kebijakan hukum Islam dan tantangan dalam judi online. Semoga dari sini kita bisa memetik pesan dan menjadi pembelajaran kita semua. Demikian episode Mutiara Iman kali ini. Saya, Dina Nabila, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.